Selamat sore penonton YouTube Ki Ananda yang berbahagia pada sore ini. Saya senang sekali bisa menyapa teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin membawakan sebuah topik yang barangkali menarik buat Anda, belum tentu juga, tapi barangkali menarik, yaitu topik yang sekarang itu sedang ramai dibicarakan di dunia pendidikan, yang disebut dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kebijakan ini baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu belum menjadi Kemendikbudristek ya, belum disatukan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Di sesi yang awal saya ingin membicarakan apa itu MBKM, apa sih Merdeka Belajar itu, contoh-contohnya seperti apa, supaya teman-teman semua bisa memahami esensi kebijakan tersebut. Dan tentu saja ini dari persepsi saya sebagai educators. Saya menjadi dosen di ITB cukup lama, dan ini adalah persepsi saya dan juga beberapa hal yang saya dapatkan juga ketika kita berdiskusi di Dewan Pendidikan Tinggi ya. Waktu itu kami menjadi anggota di sana. Dalam persepsi saya, Mas Menteri itu mengeluarkan kebijakan yang mendukung yang namanya borderless education. Hanya saja seperti ini. Ada seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran ya. Si mahasiswi ini sedang belajar tentang anatomi jantung atau anatomi telinga dan sebagainya, lalu menggunakan alat bantu stetoskop misalnya untuk anatomi jantungnya. Nah, mahasiswi ini kemudian ingin memahami lebih lanjut apa sih bagaimana sih cara bekerja stetoskop itu. Maka dia dengan borderless education itu, walaupun dia berkuliah di program studi kedokteran, dia bisa request meminta untuk mengambil kuliah di misalnya Fakultas Teknik di ITB, di Fakultas Fisika Teknik yang mempelajari tentang audio ya, teknologi audio. Mahasiswi tersebut beranggapan apabila dia mengambil mata kuliah di Fisika Teknik itu, apakah dia mengambil kredit ataupun tidak, dia akan bisa lebih memahami bagaimana fungsi dari stetoskop, cara bekerjanya dan sebagainya, yang kemudian bisa membantu dia lebih lanjut untuk melakukan proses analisis anatominya dengan lebih baik. Nah, sebaliknya juga demikian, ini mahasiswa di Fakultas Teknik di ITB Teknik Fisika, dia misalnya ingin membuat prototipe untuk stetoskop atau alat bantu dengar misalnya, maka dia bisa mengambil mata kuliah anatomi di Fakultas Kedokteran. Nah, permasalahannya sekarang baik di ITB maupun misalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin misalnya, atau di UI ataupun di UGM dan sebagainya, itu formasinya sudah penuh sekali. Orang-orang yang berminat kuliah di tempat-tempat itu sudah sangat banyak. Akibatnya penyelenggara program studi itu hanya memperhatikan dan membuka akses untuk mahasiswanya sendiri, tidak bisa membuka akses untuk teman lain. Maka penyelenggara program itu seolah-olah membangun dinding yang sangat tebal sekali agar mahasiswa lain tidak bisa belajar di tempatnya. Padahal bagi mahasiswa tersebut itu adalah keperluan yang penting sekali agar dia bisa memahami, meningkatkan kompetensinya juga sehingga menjadi lebih paham ya. Nah, Mas Menteri itu melakukan kebijakan itu sebenarnya untuk mendorong, membuka sedikit permeabilitas atau kekakuan dari penyelenggara program studi, sedemikian agar dindingnya ini bisa tidak terlalu kaku, mahasiswa lain bisa ikut belajar di tempatnya. Nah, itu esensi daripada borderless education. Nah, bagaimana mempraktekannya apabila kondisi di Indonesia tidak memungkinkan, tempatnya sudah sangat ketat sekali? Maka si mahasiswa-mahasiswi ini tidak harus belajar dari perguruan tinggi di Indonesia, dia bisa juga belajar di perguruan tinggi di luar negeri. Sekarang perguruan tinggi di luar negeri
apakah Johns Hopkins atau MIT atau Harvard, itu menyediakan banyak sekali online. Memang online courses ya, ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, itu bisa dilakukan hal-hal tersebut. Nah, di tempat lain misalnya ada yang keterbatasan masalah praktikum ya, apalagi sekarang zamannya pandemi, maka sulit sekali bagi mahasiswa untuk bisa masuk ke kampus untuk melakukan betul-betul praktek hands on ya, menggunakan alat-alat yang ada. Akibatnya harus menggunakan yang namanya virtual laboratory atau lab yang dilakukan secara virtual. Nah, virtual laboratory ini jarang ada di Indonesia karena pandemi saja baru berlaku. Biasanya kita melakukan semuanya luring atau luar jaringan atau tatap muka. Sekarang tiba-tiba dipaksa betul-betul untuk menjadi daring. Nah, laboratorinya belum siap, teknologinya belum siap, tapi mahasiswa tidak boleh dituntut untuk belajar. Maka dosen-dosen di Indonesia bisa menyeleksi mana-mana lab-lab virtual yang bisa kita ikuti, baik dosen maupun mahasiswa di luar negeri, apakah dia berbayar atau tidak, sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Dengan melakukan hal ini, maka terjadi peningkatan kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswa itu, dan juga tidak terjadi penundaan untuk belajar ya, proses belajar. Nah, pemanfaatan daripada kebijakan Merdeka Belajar ini, misalnya contoh Anda teman-teman bisa membayangkan kalau berada di daerah tertinggal ya, daerah tertinggal. Pemerintah masih punya daerah-daerah yang berdasarkan peraturan presiden itu dianggap daerah tertinggal. Di sana biasanya SDM-nya sangat kurang, SDM dosen yang ada S2, S3, padahal anak-anak di sana sangat cerdas. Dia ingin belajar, tapi tidak ada dosennya. Kalaupun ada, hanya sebagian program studi tertentu misalnya, sehingga dia misalnya mau belajar sesuatu yang berbeda tentang teknik, tentang musik, tentang kedokteran dan sebagainya, itu tidak ada di situ, tentang animasi. Maka dengan kebijakan Merdeka Belajar ini dia bisa belajar mandiri ke tempat-tempat lain, ke perguruan tinggi yang lain di luar dari dalam negeri gitu ya. Lalu SKS ini bisa diakui oleh perguruan tinggi di tempat dia berada. Nah, itu esensi daripada membangun sebuah Merdeka Belajar. Jadi kebijakan ini luar biasa sangat bagus. Biasanya dulu mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi, ke program studi, mau baik mau buruk, si mahasiswa itu harus mengikuti 144 SKS untuk belajar sampai dia selesai. Padahal itu bukan sesuatu yang dia inginkan gitu. Banyak sekali SKS yang tidak manfaat, tapi dipaksakan harus dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Nah, dengan kebijakan Merdeka Belajar ini, mahasiswa bersama dosen bisa merencanakan mata kuliah apa yang terbaik untuk mereka, untuk saling mengisi, jadi menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, itu adalah kebijakan Merdeka Belajar. Istilahnya merdeka karena mempunyai esensi kebebasan ya, kebebasan untuk mengambil dimanapun, kebebasan untuk melihat, menambah apa-apa yang dia butuhkan ya. Misalnya ada 3 mahasiswa A, B, C, kebutuhannya bisa sangat-sangat berbeda untuk kebutuhan dia. Yang satu sama-sama di program studi pertanian tapi ingin menjadi wirausahawan. Yang satu lagi sama-sama di program studi pertanian tapi dia ingin menjadi peneliti. Satu lagi sama-sama di program studi pertanian tapi dia ingin menjadi dosen atau analis yang lain misalnya. Maka apa yang diambil bisa berbeda. Yang basicnya bisa sama, tapi yang lain-lainnya bisa berbeda. Nah, itu adalah esensi daripada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Saya berhenti dulu di sini, nanti kita sambung kembali terkait dengan bagaimana koneksinya ya terhadap kebijakan ini dengan apa yang kita pelajari dalam Buddha Dharma. Di sesi yang awal saya menceritakan apa sih itu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sekarang sedang didorong oleh Mas Menteri untuk dilakukan oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada intinya program tersebut menghendaki agar mahasiswa merencanakan ya, melihat betul kompetensi yang dia butuhkan, apa yang dia butuhkan untuk nanti dia bisa survive, bisa betul-betul bertahan, sukses dalam kehidupannya.
ketika dia berkarir, melakukan pekerjaan atau berwirausaha dan seterusnya. Itu prinsipnya. Nah, pada sesi yang kedua ini saya ingin barangkali melihat konektivitas bagaimana Sang Buddha dulu mengajarkan para muridnya dan juga turun sampai sekarang. Nah, kalau saya memperhatikan, Guru Agung Buddha Gautama itu sudah mempraktekkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di zaman beliau hidup ya, tahun 600 tahun sebelum Masehi. Nah, bagaimana cara beliau mengajarkan? Yang pertama adalah beliau merubah tradisi, ya, tradisi-tradisi yang kurang baik, yang tidak pas untuk kita meningkatkan spiritual itu dirubah. Seperti sekarang, Mas Menteri merubah cara-cara belajar, pola pikir yang terkotak-kotak itu supaya lebih bagus. Nah, yang kedua yang paling luar biasa dari Guru Agung Buddha Gautama adalah beliau mengajarkan substansinya. Inilah Dhamma, ada 4 kesunyataan mulia. Kemudian cara untuk mengatasi duka dengan 8 jalan jalan utama berluas 8. Misalnya seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mencapainya? Bagaimana proses lika-likunya? Sang Buddha membebaskan kita kepada semua umat untuk mencari, untuk memahami, menghayati metode apa yang paling sesuai. Kita sering dengar cerita di mana Sang Buddha menetapkan metode ini kepada seseorang yang intelektualitasnya menurut sebagian orang itu kurang begitu ya, dia tidak bisa barangkali secara kognitif, pintar matematik dan lain sebagainya, tapi toh bisa menjadi arahat dengan cara yang disampaikan oleh Sang Buddha. Di sisi lain ada scholars yang luar biasa hebat, dia punya metodenya sendiri. Kita diajarkan betul-betul untuk melatih meditasi. Kenapa? Latihan meditasi itu penting untuk kita bisa mengendalikan atau mengawasi pikiran-pikiran kita ya, agar kita tidak membuat berbagai macam pemikiran yang buruk. Segala sesuatu kan sumbernya dari pemikiran buruk ya, untuk bisa kemudian menjadi ucapan buruk, perbuatan buruk dan sebagainya. Maka Sang Buddha mengajar kita, ayo berlatih meditasi. Tapi bagaimana objek meditasinya? Apakah metode meditasinya mau samanta ataukah vipassana ataukah yang lain? Itu dibebaskan oleh Sang Buddha. Kita harus menemukan cara kita sendiri yang paling cocok, yang paling bisa kita hayati untuk kita jalan ya, di jalan yang baik. Nah, kita tentu tetap memerlukan seperti sekarang guru, para pandita, biksu, biksuni, seperti halnya mahasiswa tadi masih tetap memerlukan para dosen untuk memberikan arahan, memonitor kemajuan kita belajar. Karena kita sebagai siswa kadang-kadang kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada pengarahnya, monitor seperti itu, kita bisa lepas atau salah jalan ya. Tetapi kebebasan untuk belajarnya, mengambil metode apa saja yang mau dilakukan itu sangat bebas. Selanjutnya Sang Buddha itu kan mengajar 45 tahun ya, dhamma yang dibabarkan kepada umat itu tidak kira-kira besar dan luasnya dari seorang guru seperti itu. Berapa tahun sih kita misalnya bertugas di perguruan tinggi ya, 20-30 tahun misalnya, beliau 45 tahun. Jadi textbooksnya dan sebagainya itu luar biasa banyak, materinya gak kira-kira dalam dan luasnya. Nah, dari mana kita mau mulai? Sang Buddha mengatakan ada yang basic, dasar, kita sebagai umat awam nomor 1 belajar meditasi, yang kedua berlatih sila, Pancasila. Tapi untuk naik setelah itu, wow, kita semua diberikan pilihan yang luas, bebas ya, untuk kita bisa mengolah berbagai materi itu. Itulah sebenarnya kebijakan Merdeka Belajar tadi. Mana yang penting buat kita untuk menambah kompetensi? Kalau kita memerlukan untuk kedamaian ini, kita bisa membaca buku-buku. Kalau kita senang pada materi Zen misalnya, kita bisa lakukan itu. Atau ya, yang mana meditasi vipassana misalnya, itu bisa kita lakukan ya. Itu kebijakan kebebasan yang luar biasa diberikan oleh Guru Agung kita untuk sesuai. Lalu pesan beliau ada 2 yang kita
sering dengar dan paling populer itu adalah Sang Buddha mengatakan tidak boleh percaya begitu saja terhadap berbagai informasi, dan itu sangat benar karena nanti dengan kebijakan Merdeka Belajar ini mahasiswa itu dihadapkan berbagai macam informasi yang dia bisa pelajari sendiri di sosial media. Sama seperti kita sekarang dihadapkan oleh berbagai macam YouTube, informasi tentang ajaran Buddha. Kita mesti betul-betul selektif juga, betul-betul memeriksa apakah ajaran-ajaran tersebut bermanfaat buat kita, dikaji sungguh-sungguh. Kalau benar adanya baru kita ambil. Kalau tidak. Itu sama seperti sekarang mahasiswa-mahasiswi kita belajar. Kalau mereka tidak benar-benar memahami bagaimana cara mencari informasi yang berguna, itu bisa tersesat itu dalam proses pencarian informasi. Lalu masih ingat Guru Agung Buddha Gautama menceritakan tentang memberikan pembabaran dhamma tentang Ehipasiko. Beliau mengatakan bahwa dhamma beliau itu bisa diolah dengan sehebat-hebatnya, bisa dikaji oleh siapa saja dan tetap kemurniannya ada, ya, kesuciannya ada, kemurniannya ada dan sebagainya, seperti emas yang murni itu. Nah, kalau kita melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar itu dalam hal ini untuk mempelajari dhamma kepada ajaran Sang Buddha itu, kita harus mengolahnya betul-betul dan bisa melihat sampai kepada, ya, itu adalah kebenaran yang memang betul-betul tidak mungkin terbantahkan. Ya, terbantahkan mengatakan bahwa misalnya kalau kita melakukan pemikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik terus kita lakukan, tidak mungkin kita mendapatkan keburukan, karena segala sesuatu yang diproduksi oleh pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita adalah hal-hal yang baik. Nah, itu adalah salah satu kemurnian yang bisa kita jalankan sebagai umat sehari-hari. Kalau kita belajar 4 kesunyataan mulia atau jalan mulia berruas 8, mungkin bagi umat seperti saya, ibu rumah tangga biasa, itu sulit sekali. Tapi hal-hal yang basic tadi sudah bisa kita temui emasnya, ya, dalam pembelajaran proses yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, mungkin itu saja dari saya, ya, saudara-saudara, teman-teman semua. Ini sudah mulai gelap, jadi saya akan hentikan videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Silakan dikaji sendiri. Kalau tidak, ya ditinggalkan. Seperti pesan daripada Guru Agung Buddha Gautama kita, silakan dikaji, diambil manfaatnya. Kalau tidak, ditinggalkan saja. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya.